Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat malam buat kita semua. Bersyukur jika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan kembali boleh belajar tentang firman Tuhan. Kita mau lanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu kita masuk materi yang ke-8, yaitu saksi kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya. Salah satu tugas kita yang diberikan oleh Tuhan, kita yang sudah percaya, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita hendaknya menjadi saksi kerajaan Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan saksi kerajaan Allah dan apa rencana Tuhan dalam kita diutus sebagai saksi. Kita lihat materi yang kami sudah bagikan. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, firman ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya, dan saya percaya kita semua sudah mengerti dan sudah mengimani. Namun apa yang dikatakan selanjutnya mengenai saksi kerajaan Allah, itu dikatakan Tuhan Yesus telah menetapkan untuk setiap orang percaya melakukan 3 misi kerajaan Allah. Apa saja misi yang sudah ditetapkan itu? Yang pertama dikatakan pergi, ya. Tadi dikatakan pergi, yaitu kemana? Menjadi saksi di lingkungan kita setiap hari. Saksi seperti apa maksudnya itu? Ya, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, maka kita juga wajib mengasihi sesama kita manusia. Kita tunjukkan dengan sikap kita, perilaku kita, kita ramah seorang terhadap yang lain, ya, kita peduli terhadap tetangga kita, terhadap keluarga kita, kemudian juga kita taat kepada pemerintah yang ada. Itu juga adalah bentuk kita menjadi saksi, ya, dan kita menjadi teladan di dalam keluarga kita mulai. Itu yang istilahnya ataupun yang dimaksud dengan pergi menjadi saksi. Yang kedua apa? Yaitu menghasilkan buah. Menghasilkan buah di sini maksudnya yaitu memenangkan ataupun menghasilkan sahabat baru yang mengenal Kristus tentunya. Ya, jadi kalau kita punya sahabat yang selama ini mungkin belum mengenal Kristus atau mengenal Kristus hanya sekedar, ya, gereja tak gereja, ya, berdoa tak berdoa. Nah, kita wajib mengenalkan, menceritakan, begini loh saya setelah saya bertobat, setelah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka hidup saya berubah, bla 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 dan selanjutnya. Nah, kita bercerita kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita mungkin, bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dikatakan buahmu tetap, ya. Buah tetap itu maksudnya apa? Kita membina sahabat kita tadi yang kita sudah menangkan itu, kita bina. Kita kita secara tidak langsung menjadi kakak rohani buat dia, ya. Kita bina dia menjadi sahabat baru di dalam Kristus, di dalam menjadi pengikut Kristus. Seperti itu. Jadi kita jadi, kalau di sini jadi fasilitator, ya. Nah, kita jadi ya teman sharing, teman berbagi, teman berdoa, teman sama-sama bergumul. Nah, itu namanya kita membina sahabat baru. Membuat sampai dia juga nanti akan menghasilkan kembali sahabat baru. Itu namanya buahmu tetap. Jadi tidak saja hanya dimenangkan, sudah dia terima Yesus, sudah dia dibaptis, habis itu dibiarkan. Tidak, itu nanti bisa kembali dia ke habitat yang lama. Ya kan? Nah, tapi kita harus bina dia. Kita tuntun dia, begini loh, begini. Nah, tapi tidak bisa hanya dengan teori, jangan salah. Jadi kalau kita hanya dengan teori, tidak kita praktekkan, maka itu tidak berhasil. Karena ada pepatah mengatakan, ya, satu teladan
lebih berdampak daripada 1000 perkataan, ya. Orang ngomong apa, ya, tapi kalau dia tidak ada buktinya, saya mengasihi katanya, tapi tidak ada buktinya, maka itu kata orang itu nol gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu yang ketiga. Oleh karena itu Yesus rindu agar setiap orang berdosa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Cara yang paling efektif untuk memenangkan jiwa adalah dengan bersaksi. Ya, bersaksi tadi sederhana, dengan hidup kita yang welcome sama orang, yang peduli sama orang-orang kan bertanya, dia itu siapa sih? Kok sekarang Ibu Lydia Lalang itu siapa ya? Kok kayaknya dia peduli deh. Ya, kemarin saya itu misalnya lagi cari-cari anak saya, dia juga ikut sibuk mencari dan dia menanyakan gitu kan. Nah, atau misalnya dengan Pak Boris, iya kemarin saya ada kumpulan marga kami kemarin itu yang Kemalangan. Iya Pak Boris langsung bergabung. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu bentuk kasih. Jadi kita harus berbeda, orang yang sudah mengenal Kristus sama yang tidak mengenal Kristus dengan benar, itu kita harus berbeda. Nah, tapi kita jadi teladan dan kita bimbing juga mereka biar sama seperti kita, bisa menghasilkan buah yang tetap. Itulah maksud ataupun tujuan Tuhan Yesus menetapkan kita, setiap orang percaya untuk melakukan 3 misi kerajaan Allah tadi. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan, mengapa kita harus bersaksi? Ya, di situ yang pertama dikatakan, karena Allah itu sudah merancangkan keselamatan bagi keluarga dan komunitas kita. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, jadi ketika kita sudah selamat, maka kita juga wajib ya membimbing keluarga kita sehingga keluarga kita juga selamat. Ya, dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur ya jika kita pada hari ini kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah diselamatkan. Jadi keselamatan yang kita terima itu sudah dalam pengaturan yang ilahi. Allah sudah mengatur siapa saja orang-orang yang menjadi keluarga dan komunitas kita. Ya, jadi tidak kebetulan Bapak Ibu kita ada di komunitas ini, The Power of Love. Kami tadi barusan sharing sama Pak Surbakti, lagi sharing, tiba-tiba kami mulai sharing dari jam 5:30, tahu-tahu sampai Bu Lydia Lalang sudah masuk. Wah, saya bilang, Bu Lydia Lalang udah telepon Pak, iya. Waduh, udah Bu masuk Bu. Itu makanya tadi saya sampai terlambat. Jadi asik terlalu ini panjang sharingnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak kebetulan ya. Dan tadi saya satu hal sampaikan ke Pak Surbakti, mungkin dia kaget juga ya. Nah, tapi kaget tapi plong gitu kan. Nah, jadi itu. Tapi itu bukan tidak ada yang kebetulan. Ya, saya ketemu di sini dengan yang lain, Ibu Nita, ada Mbak Siska, ya ada Pak Victor Hutajulu juga dan yang lain-lain. Dan Ibu Juhina Tampul, tidak ada yang kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik dan luar biasa. Ya, oleh karena itu sebagai tanggung jawab kita, bila kita sudah lebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita harus bertanggung jawab, berdoa dan bersaksi supaya mereka juga dapat mendengar kebenaran dan akhirnya percaya kepada Yesus. Nah, ini artinya apa? Kita yang sudah dimuridkan malam ini, jika ada teman-teman kita yang kadang masuk Zoom, kadang datang pertengahan, tiba-tiba terakhir datang, duluan keluar gitu kan. Nah, itu didoakan ya, dikatakan tadi harus kita berdoa dan kita saksikan apa sih yang saya dapat setelah kita bergabung dengan komunitas ini. Apakah kita mau lihat-lihat pembicaranya? Oh iya, kalau pembicaranya yang keren kita datang. Nah, kalau enggak ya udahlah, kita enggak usah datang. Apakah seperti itu? Banyak yang seperti itu. Nah, ya udahlah nanti saya datang kalau cocok firmannya sama saya. Enggak seperti itu ya. Jadi kita harus berdoa buat mereka agar mereka bertobat. Bahwa kita datang beribadah, kita bukan melihat siapa pembicara, tapi pandanglah firman yang disampaikan ya. Tangkaplah apa rema yang Tuhan sampaikan pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat ibadah itu dilaksanakan. Ya, jadi kita harus
menangkap satu rema, minimal satu, ya. Jangan sia-sia datang udah bayar waktu, udah habis tenaga duduk, ya kan? Tapi tidak dapat apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu Tuhan ingatkan pada malam hari ini. Itu yang pertama. Kemudian mengapa kita harus bersaksi? Yang kedua dikatakan karena kita mengasihi orang berdosa yang terhilang, ya. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, saya bacakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maksudnya siapa di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini, rela jadi manusia, meninggalkan tahtanya di surga, bukan untuk hanya main-main, studi tour, bukan, ya kan? Jalan-jalan, bukan. Tapi dia untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu kita bersyukur, kita bangga, ya. Di dalam Matius 11 ayat 19 juga dikatakan, ya, di mana ketika Yesus dan Yohanes Pembaptis baru-baru datang dalam pengajaran mereka, dikatakan di sana, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, ya. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada waktu itu ketika mereka bertanya siapa sebenarnya. Mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus Mesias, belum percaya, ya. Yang mereka kenal selama ini adalah Yohanes, ya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan dengan tegas, ya kan, dia sama seperti kita, makan dan minum. Nah, itu yang diceritakan. Jadi intinya Yesus datang adalah untuk menyelamatkan ataupun untuk agar orang-orang berdosa kembali kepada rancangan Allah yang semula. Dan kemudian di dalam Matius 18 ayat 19 juga dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, ya. Jadi orang berdosa itu maksudnya adalah orang yang terhilang. Ini kita doakan. Kalau kita sepakat mendoakan orang yang berdosa, orang yang terhilang, orang yang belum mengetahui tujuan hidupnya, orang yang tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya, dia dikasihi Tuhan, dia disayangi Tuhan, ya, bahkan Tuhan mati untuk menyelamatkan dia. Kalau mereka belum sadar akan hal ini, kita berdoa bersepakat, dikatakan tadi, dua orang saja bersepakat mendoakan dia, maka dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan bertobat dan dia akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Di sini dikatakan orang berdosa adalah orang yang terhilang. Nah, itu yang tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya dan bagaimana jalan keluar dari masalah hidupnya. Itu tadi, dia tidak mengetahui bahwa Allah sudah begitu mengasihi, sudah ada kasih karunia lewat putranya Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama ini masih bingung, saya ini masih surga apa tidak ya, masuk neraka nanti, mungkin nanti. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Mereka belum mengerti, mereka belum mengetahui, ya, belum mengerti Injil. Nah, itu tugas kita yang sudah lebih dahulu diselamatkan. Nah, kemudian kita wajib mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosanya. Jadi orangnya kita sayangi, tapi kelakuannya, dosa-dosanya itu yang kita benci, atau itu yang kita suruh ditinggalkan. Ditinggalkan dan ditanggalkan, ya. Nah, maksudnya apa? Agar dia tidak lagi mengerjakan itu. Mari kita bawa dia kepada kasih karunia. Kita kenalkan dia kepada Tuhan Yesus sehingga mereka bertobat dan mereka boleh bersama-sama dengan kita menjadi salah satu juga dari komunitas kerajaan Allah, ya. Bukti kasih kita diawali dengan doa sepakat. Nah, ini tadi. Jadi bukti kasih kita mendoakan. Kita doa sepakat untuk setiap nama yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, jadi pada malam hari ini kita ada tugas. Siapa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin dia sudah ke gereja, tapi dia
belum mengenal Kristus dengan benar. Atau mungkin dia tetangga kita, atau mungkin dia saudara kita, atau bahkan komunitas kita, keluarga kita, tetangga, siapa saja yang Tuhan taruh. Nah, ini butuh kita merenung nanti sejenak, siapa yang Tuhan taruh. Jadi ada list sebenarnya, cuman di dalam pembelajaran ini Pastor Surbakti tidak kirimkan ya. Sebenarnya ini kita harus ada buat 5 orang. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan siapa Tuhan taruh di hati Bapak Ibu terbeban agar mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh selamat gitu ya. Nah, itu tadi mungkin keluarga kita ya, contohnya ponakan, ipar, tante, om, ya kan, siapa saja, kakak, adik, kita terbeban, doakan mereka. Nah, kemudian mungkin juga teman gereja, ya kan, yang udah ke gereja tapi masih juga suka ngomongin orang, kalau datang ke gereja suka-suka, belum tertib, belum sepenuh hati. Nah, seperti itu. Nah, ini doakan ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa kita harus bersaksi, gitu ya? Ya karena yang bersaksi adalah perintah Allah, ya. Bersaksi adalah perintah Allah dan gaya hidup murid Kristus ya, di dalam Matius 4 ayat yang ke-19 ya, dikatakan di sana, saya bacakan firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Jadi kita ini sudah diberikan tugas oleh Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Bahkan lebih lagi ketika dia mau naik ke surga dikatakan, ya beritakan Injil sampai ke ujung bumi, gitu ya. Nah itu sudah jelas. Jadi itu adalah perintah. Bersaksi itu adalah perintah Allah. Dan di dalam kitab Yohanes 4 ayat 39, ya firman Tuhan mengatakan demikian. Saya bacakan buat kita Yohanes 4 ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ya. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, siapa maksudnya ini? Ini ya perempuan Samaria yang bertemu di sumur dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan tengah hari jam 12 ketemu Yesus dengan perempuan Samaria. Kemudian Yesus minta air, ya. Kemudian Yesus menceritakan semua tentang keadaan perempuan itu. Nah, di situ wanita itu, perempuan Samaria itu terheran-heran, kok dia tahu semua. Berarti dia inilah Mesias itu. Dia inilah Tuhan itu karena dia tahu semua apa yang kukerjakan. Nah, jadi jelas dikatakan di ayat 39 tadi, banyak orang jadi apa? Percaya karena dia bersaksi, dia tahu apa yang kulakukan, dia tahu berapa suamiku, dia tahu apa pekerjaanku. Nah, seperti itu. Nah, jadi Tuhan juga mau kita pada malam hari ini, ketika dia menceritakan bahwa dia itu Mesias, dia mengampuni saya, dia tidak menghukum saya. Kan seperti itu kata perempuan itu, ya. Maka orang lain pun percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Allah juga mau kita melakukan hal seperti itu. Perempuan Samaria yang berdosa itu bertobat dan langsung bersaksi kepada seluruh kampungnya. Bersaksi adalah menceritakan apa saja yang kita alami dengan Yesus Kristus, ya, baik itu keselamatan, tentang pengampunan, seperti ini tadi dia keselamatan, pengampunan dan dosa, kemudian juga pemulihan, dipulihkan dan juga dia dimerdekakan dan lain-lain kepada orang berdosa, dan Roh Kuduslah yang menyadarkan dosa dan mempertobatkan mereka. Artinya apa? Kita melakukan bagian kita bersaksi, tapi yang membuat mereka itu bertobat, yang menyadarkan mereka itu hanyalah kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kalau misalnya kita mengajak orang seperti tadi sudah kita doakan, tapi mereka juga belum bertobat, kita jangan juga menjadi udahlah putus asa ya, udahlah, aku udah capek, udah aku ajak nggak mau, udah ini nggak mau gitu ya, nggak usah seperti itu. Nah, kalau memang belum
mereka bertobat, berarti memang belum waktunya Tuhan. Karena dikatakan waktunya Tuhan itu beda sama waktunya manusia. Ya, jadi kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya. Selanjutnya terserah Tuhan. Nah, begitu saja kalau mereka belum bertobat ya. Jadi demikian pemaparan pada malam hari ini sebagai power statement kita ya, yaitu bersaksi adalah gaya hidup murid Kristus. Kita ini adalah murid Kristus, pengikut Kristus ya, yang lahir dari hati mengasihi orang berdosa ya. Jadi kita diberikan kekuatan, diberikan keberanian oleh Roh Kudus ya, menjadi saksi kerajaan Allah untuk bersaksi, dan kita jadikan bersaksi itu menjadi gaya hidup kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus yang lahir dari hati yang mengasihi orang berdosa ya. Jadi kalau ada teman kita, saya bilang tadi, atau saudara kita masih setengah-setengah ya, terus masih lari-lah dari kebenaran firman Tuhan, kita wajib mendoakan, kita wajib membina dia, menuntun dia ya, bahwa itu salah, bahwa kita tunjukkan sikap yang benar sehingga mereka bisa bertobat dari hidup mereka yang salah itu ya. Jadi demikian pemaparan pada hari ini yang menjadi tugas kita tadi. Yang pertama, kita akan membuat list ataupun daftar nama-nama orang yang Tuhan taruh di hati kita yang belum mengenal Kristus dengan sesungguhnya ya, dan agar mereka bertobat. Kita buat 5 orang ya, dituliskan. Nah, nanti di dalam breakout room kita menceritakan bagaimana pertobatan kita ya, bagaimana pemulihan kita setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa berbagi ya, dan juga nanti ini yang kita bagikan juga ketika kita membina ataupun bersaksi kepada tadi yang kita buat di list tadi ya, yang daftar tadi ya. Nah, kemudian sebagai ayat hafalan pada malam hari ini yaitu dari Yohanes 15 ayat 16 yang tadi saya bacakan di pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin ya. Jadi komitmen saya ya, komitmen kita harus berkomitmen bahwa kita harus berdoa sepakat setiap hari supaya ya orang-orang nanti yang kita buat di list itu ya, matanya terbuka, mata hatinya terbuka, dan mereka bisa menerima kabar keselamatan lewat kesaksian kita ya. Itu yang menjadi komitmen kita. Sekarang kita tutup dulu dengan doa, baru nanti saya berikan waktu 10 menit untuk mengisi 5 orang. Berdoa dulu, nanti isi 5 orang. Siapa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu yang harus kita bina, harus kita tuntun, atau kita harus ya memperkenalkan Yesus kepada mereka lewat kesaksian hidup kita. Amin. Kita berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih buat malam hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar kembali Tuhan tentang firman Tuhan. Bagaimana Kristus berkarya dalam kehidupan kami, bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, dan Roh Kudus memberikan kekuatan agar kami menjadi saksi kerajaan Allah. Dan biarlah lewat kesaksian yang kami sampaikan, yang kami sudah pelajari malam hari ini Tuhan, itu boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah melalui saksi ataupun apa yang kami sudah ceritakan kepada mereka Tuhan, kami boleh mendapatkan sahabat baru, mendapatkan murid Kristus yang baru, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak, sekali lagi kami mau berdoa buat seluruh partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari ya Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu Tuhan. Tuhan senantiasa mengurapi kami.
Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan yang menuntun kami pada malam hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan ini untuk kami belajar. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kami terlebih dahulu. Kami sudah mengenal Kristus. Maka kami juga diberikan tugas untuk mengenalkan Kristus kembali kepada orang lain yang Tuhan taruh di hati kami pada malam hari ini. Ya Bapa yang baik, berkaryalah dalam hati kami. Mari Roh Kudus Engkau yang menuntun kami. Berikan kami Tuhan nama-nama yang memerlukan Engkau, yang membutuhkan keselamatan yang daripada-Mu. Sehingga ya Tuhan, lewat doa-doa kami, lewat kesaksian kami mau bersepakat berdoa di dalam Zoom ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami membawa satu jia kepada Tuhan, maka tentara malaikat surga akan bersorak-sorai. Sebab warga kerajaan surga bertambah dan bertambah lagi lewat kami yang sudah belajar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik, Engkau sangat ajaib bagi kami. Dan kami mengucap syukur pada malam hari ini. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, silakan saya beri waktu 10 menit, 5 orang, atau mungkin langsung sekalian breakout room aja ya Pak Surbakti.